Halo teman-teman semua dan Yasvina, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Arifin Fadoli, lalu ada Christopher Mikael Malingkas, Marvel Chrisvans, dan Lintang Maharani. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan materi tentang Bank of Canada dalam mata kuliah lembaga dan pasar keuangan. Nah, presentasi ini kita akan membahas peran Bank of Canada sebagai bank sentral. Ini mulai dari sejarah pembentukannya, terus kebijakan moneter yang dijalanin, instrumen kebijakan, terus struktur kepemimpinan, sampai tingkat independensinya dalam menjaga stabilitas ekonomi di negara Kanada. Oke, next. Nah, di sini kita bisa melihat sejarah Bank of Canada. Jadi Bank of Canada itu merupakan bank sentral Kanada yang didirikan pada tahun 1934. Itu adalah kayak sebagai respon terhadap krisis ekonomi Global Great Depression. Jadi pada masa tersebut, jadi pada masa itu sistem keuangan di Kanada itu mulai mengalami ketidakstabilan yang benar-benar serius banget. Jadi pemerintah membutuhkan lembaga yang bisa dibilang mampu untuk mengendalikan kebijakan moneter secara terpusat. Nah, pada awalnya Bank of Canada ini berstatus sebagai lembaga swasta, tapi pada tahun 1938 dia itu dinasionalisasi supaya kebijakan moneter itu benar-benar dijalanin untuk kepentingan publik sendiri. Nah, sejak saat itu Bank of Canada itu dia punya peran untuk apa ya? Dia punya peran utama untuk mengendalikan inflasi. Terus dia juga bisa menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang sampai dia juga bisa untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional di negara Kanada itu sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Marvan. Sekarang kita masuk ke kebijakan moneter Bank of Canada. Kebijakan moneter merupakan instrumen utama Bank of Canada dalam menjalankan mandatnya. Mari sekarang kita pahami bagaimana kebijakan moneter ini dirancang dan diimplementasikan. Bank of Canada menerapkan sistem yang disebut inflation targeting atau penetapan target inflasi. Sistem ini pertama kali diadopsi pada tahun 1991 dan telah menjadi kerangka kerja yang sangat sukses dalam menjaga stabilitas harga di Kanada. Target inflasi yang ditetapkan oleh Bank of Canada adalah sebesar 2% per tahun, dengan kisaran toleransi antara 1 hingga 3%. Mengapa 2%? Angka ini dipilih karena dianggap sebagai tingkat inflasi yang optimal. Tidak terlalu tinggi sehingga mengikis daya beli, tetapi juga tidak terlalu rendah yang dapat mengarah pada deflasi atau stagnasi ekonomi. Dengan adanya target yang jelas dan terukur ini, beberapa manfaat dapat dicapai. Yang pertama, target inflasi yang kredibel membantu mengarahkan ekspektasi nilai inflasi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merencanakan keputusan ekonomi dengan lebih baik. Kedua, kebijakan ini menjaga daya beli masyarakat untuk tetap stabil dari waktu ke waktu. Dan ketiga, stabilitas harga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Target inflasi ini ditinjau ulang setiap 5 tahun melalui kesepakatan antara Bank of Canada dan pemerintahan federal untuk memastikan bahwa kerangka kebijakan tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Lalu kita lanjut ke peran dan fungsi Bank of Canada. Next slide. Nah, jadi si Bank of Canada ini dalam menjalankan kebijakan moneter menggunakan beberapa instrumen utama. Nah, untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan, Bank of Canada menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah penetapan suku bunga kebijakan. Nah, suku bunga ini merupakan instrumen paling powerful yang dimiliki bank sentral untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan inflasi. Lalu ada operasi pasar terbuka untuk mengelola likuiditas perbankan. Melalui instrumen ini, Bank of Canada membeli atau menjual sekuritas pemerintah di pasar keuangan untuk mengelola likuiditas dalam sistem perbankan. Ketika bank sentral membeli sekuritas, likuiditas di sistem perbankan meningkat sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit. Sebaliknya, ketika menjual sekuritas, likuiditas dikurangi untuk mencegah overheating ekonomi atau tekanan inflasi yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah forward guidance sebagai sarana komunikasi kebijakan kepada publik dan pelaku pasar. Ini merupakan sarana komunikasi kebijakan kepada publik dan pelaku pasar mengenai arah kebijakan moneter di masa depan.
Bank of Canada secara rutin mengomunikasikan pandangan mereka tentang kondisi ekonomi dan kemungkinan arah suku bunga kebijakan. Forward guidance ini sangat penting karena membantu pasar memahami thinking proses bank sentral dan mengurangi ketidakpastian, sehingga pelaku ekonomi dapat membuat keputusan investasi dan konsumsi yang lebih informed. Kombinasi ketiga instrumen ini memungkinkan Bank of Canada untuk merespons kondisi ekonomi secara fleksibel dan efektif. Oke, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas suku bunga acuan. Suku bunga acuan Bank of Canada dikenal sebagai policy interest rate atau overnight rate. Suku bunga ini menjadi acuan bagi berbagai suku bunga di sektor perbankan seperti kredit konsumsi, KPR, dan pinjaman usaha. Ketika inflasi meningkat, Bank of Canada dapat menaikkan suku bunga untuk menahan laju konsumsi dan investasi. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dengan demikian, suku bunga acuan merupakan alat utama dalam mengendalikan inflasi dan ekonomi. Next. Kebijakan. Nah, yang selanjutnya Dewan Gubernur Bank of Canada. Kebijakan moneter Bank of Canada dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri dari seorang gubernur, senior deputi gubernur, serta beberapa deputi gubernur lainnya. Seluruh anggota Dewan bekerja secara kolektif dalam mengambil keputusan kebijakan moneter sehingga keputusan yang dihasilkan ini bersifat profesional dan berbasis data ekonomi. Struktur ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bergantung pada satu individu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai independensi Bank of Canada dalam menjalankan kebijakan moneternya. Bank of Canada ini memiliki tingkat independensi yang tinggi, sehingga bebas dari intervensi politik jangka pendek dan dapat lebih fokus pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Independensi ini sangat penting bagi sebuah bank sentral karena keputusan ekonomi seringkali harus dibuat berdasarkan data dan kondisi pasar, bukan untuk kepentingan politik. Dengan kebebasan tersebut, Bank of Canada dapat mengambil langkah yang paling tepat untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mempertahankan kestabilan sistem keuangan. Walaupun independen, Bank of Canada tetap dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada publik serta parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan yang dimiliki tetap diimbangi dengan pengawasan dan tanggung jawab agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bank of Canada menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dengan menjelaskan kebijakan melalui laporan dan komunikasi publik. Bahkan arahan dari Menteri Keuangan hanya dapat diberikan dalam kondisi luar biasa dan harus dipublikasikan, sehingga tidak ada keputusan yang dilakukan secara tertutup. Independensi ini memungkinkan bank sentral mengambil keputusan yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek, seperti menaikkan suku bunga. Namun langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kombinasi antara kebebasan, transparansi, dan tanggung jawab menjadikan Bank of Canada sebagai institusi yang kredibel. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Bank of Canada merupakan bank sentral yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Kanada. Melalui berbagai kebijakan yang diterapkan, bank ini berupaya memastikan sistem keuangan tetap kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Fokus utama Bank of Canada adalah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, penggunaan suku bunga acuan yang efektif membantu mengatur aktivitas ekonomi, baik dalam mendorong pertumbuhan maupun menahan laju inflasi yang ketika diperlukan. Kepemimpinan Dewan Gubernur yang profesional juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan moneter. Ditambah dengan tingkat independensi yang tinggi, Bank of Canada mampu mengambil keputusan secara objektif demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Dan pada akhirnya, seluruh elemen tersebut bekerja bersama untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan kredibel. Stabilitas ini tidak hanya berdampak pada pemerintah atau lembaga keuangan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Sekian dari kami kelompok 4, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.